itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Terus binnya bin Abdullah saja. Jadi kalau anak ya di luar nikah bin Abdullah saja ya. Sholat ngantongin HP nggak apa-apa. Yang penting jangan baca Al-Fatihah sambil scroll TikTok walaupun aku isinya. Sholat sunat wudu dalam sehari bisa dikerjakan berapa kali bebas ya. Nggak ada masalah, maksimal 12 rakaat masih bisa. Siap Mbak Lutfia. Dosakah anak saya membenci ayahnya karena ayahnya tidak bertanggung jawab? Tetap berdosa, membenci siapapun. Jangankan ayah, membenci teman yang jahat pun gak bisa. Apalagi ayah. Ya, dengan ayah itu wala tanharhuma. Jangan benci dia. Wala takullahuma uff. Jangan ngomong jangan benci dia. Wa kullahuma qawlan karimah. Dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Ya. Ustazah, kalau hamil di luar duluan apa harus nikah lagi? Ya, setelah lahir anak nikah lagi di rumah aja ya. Ustazah, gimana menghadapi suami yang sensitif setelah PHK? Biasa itu. Nanti ada fase di mana dia terbiasa. Itu kan fase transisi, nggak apa-apa ya. Sabar aja, tenang aja. Nanti dia juga udah bisa kok dengan sendirinya ya. Ustazah, oke, kalau bikin kue pakai apa itu Mbak? Coba ya. Bagaimana tentang sedekah subuh? Apa boleh kalau bangun kesiangan tetap melaksanakan sedekah? Dia dianggap sedekah subuh kalau dilakukan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah kalau udah dilakukan di waktu duha itu nggak sedekah subuh lagi namanya. Kalau mau dianggap sedekah subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah dikumpulkan aja ya. Oke, aku nggak tahu room loh. Apa itu Mbak Vanili? Ya, jadi teman-teman kumpulkan aja di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Baru teman-teman sedekahkan dengan membaca doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Ustazah, misalnya kita udah sholat wudu, nanti bisa kerjakan lagi Oh bisa dong, bisa. Misalnya nih kita waktu duha sholat wudu. Nanti sebelum sholat zuhur kan kita wudu, sholat wudu dulu. Sebelum sholat asar kan kita wudu, sholat wudu lagi. Sebelum isya kan wudu, sholat wudu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita kan minimal 5 kali sehari tuh berwudu udah pasti lah ya kan. Atau 4 kali lah, katakan maghrib dengan isyanya nggak perlu wudu lagi. Ya, boleh berkali-kali ya. Ustazah, sedekah subuh bolehkah ditukar dengan uang besar? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Rum itu minuman yang ada alkoholnya. Oke, I see. Nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan boleh nggak qobliyah subuh? Tergantung. Kalau masih ada waktu subuhnya boleh. Tetapi kalau seandainya waktu subuhnya udah habis, nggak boleh. Niat sedekah subuh tapi lupa simpan uangnya. Kalau kita simpan apa masih disebut di sedekah subuh? Ya kita simpankan di tempat penyimpanan itu di waktu subuh. Gitu maksudnya. Ya kita simpan di tempat penyimpanan itu di waktu subuh ya. Di waktu subuh maksudnya ya. Ada aktivitas untuk dengan sengaja berniat melakukan sedekah. Ya kalau kita nggak nyimpan uang sedekah subuh, pokoknya dalam kepala aja aku sedekah subuh. Nanti di akhir bulan aku sedekah 100.000, bukan sedekah subuh namanya. Yang namanya amal itu ada niat, ada aksi. Jadi memang harus ada aksi mengumpulkan. Seperti itu ya guys. Yang biasa aku lakukan adalah bangun subuh itu yang dicari duluan. Cari kotak sedekah yang dekat dengan mata kita. Kalau anak cewek menikah tidak sama ayah kandung yang masih hidup tapi sama abangnya, nggak apa-apa. Yang penting bapaknya sebagai wali ridho. Jangankan bapaknya jadi wali, orang lain pun boleh. Jangankan abangnya, wali hakim pun boleh. Kalau abang dan bapaknya tak mampu menjadi walinya. Yang penting dia udah ridho. Apakah sedekah subuh harus tiap hari? Sebenarnya harus enggak, karena harus itu kan wajib. Ya kan? Nah, yang namanya sedekah subuh tetap sunnah sih, ya. Sedekah subuh untuk suami boleh, sedekah subuh diniatkan untuk saudara boleh, enggak masalah. Ya didoakan untuk saudara, bukan diniatkan ya. Oke, Ustazah, kalau transfer rekening bank sedekah subuh rutinitas boleh, nggak jadi masalah. Yang penting rekening orang lain ya, bukan rekening sendiri ya. Ustazah, kalau bertato katanya nggak bisa diterima sholatnya. Jadi begini,
Sebenarnya tato itu adalah perkara yang sangat haram. Kalau dia melakukan tato pada wilayah-wilayah wajib wudhu, maka wudhunya menjadi tidak sah. Tetapi orang yang bertato itu kan orang yang tadinya nggak ngerti agama. Lalu kemudian dia pengen hijrah, dihapuslah tatonya itu. Ternyata dalam proses menghapus tato itu menyakiti dirinya. Dia kesakitan, takutnya ada infeksi, maka Allah Maha Kasih. Dia boleh tetap sholat tanpa menghapusnya dengan syarat dia benar-benar bertaubat ya. Oke, Ustazah, sholat nggak zikir rugi aja sih. Sebenarnya dalam sholat itu ada kalimat zikir juga. Cuman kan salah satu tempat mustajab doa adalah saat kita habis sholat kan. Habis sholat itu doa kita mustajab kan teman-teman ya. Maka kalau bisa zikir dan doa setiap habis sholat ya. Oke, Ustazah, sakit ain itu apa? Secara terminologi sakit ain itu nggak ada ya. Sebenarnya seberapa besar dosa zina? Karena udah dianggap lumrah. Dosa zina itu besar. Mau tahu pada masa Rasulullah zina itu diapain? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu aydiyahuma mi'ata jaldah. Ketika yang berzina itu adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah, berarti dia muda-mudi gitu, maka namanya zina ghairu muhsan. Dia dirajam 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, artinya dia selingkuh kayak gitu, dia dirajam sampai mati. Nggak boleh hidup dia, mati dia. Cuma setelah dia mati, setelah dia meninggal, dosanya hilang, dosa zinanya itu hilang. Karena fungsi hukum Islam pada masanya, bahkan pada masa sekarang kalau ada negara yang pakai hukum Islam itu ada dua. Yang pertama adalah jawabir fungsinya, yang kedua jawazir. Jawabir dan jawazir mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Nah gitu. Jadi kalau kita berzina cuma dimarahin orang tua. Misalnya kalau ada perselingkuhan masuk penjara karena pelakor itu punya hak aduan dari istri. Kalau ketahuan bisa dituntut masuk penjara. Tapi dosanya nggak hilang. Kecuali dia bertaubat. Tapi kalau dia dirajam sampai mati. Mati itu dia dapat pahala. Oke, dapat pahala, dosanya hilang ya. Oke, gitu ya. Ngeri ya teman-teman ya. Ustazah, cara sujud sahwi setelah salam keraguan. Sebelum salam sujud sahwi itu mbak, sebelum salam. Misalnya rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, anggap 2 aja dulu. Nah setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, duduk. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, duduk lagi, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Duduk yang pertama, yang kedua tidak usah baca apa-apa lagi ya, duduk aja seperti biasa, sebagai transisi sujud aja ya. Oke, Ustazah, lambat sholat zuhur, kita sedang sholat zuhur tapi udah waktu masuk asar. Apakah berhenti, lanjutkan saja tapi tetap menjadi orang lalai? Jangan lagi ya, kalau kita mau diprioritaskan oleh Allah, maka kita prioritaskan Allah. Sedekah subuh kalau udah ngumpul, terus anak minta uang, kita kasih, itu namanya sedekah. Nggak apa-apa, ke anak bisa ya. Ustazah, kalau sulam, salam. Oh, sulam alis nggak boleh mbak, sulam alis nggak boleh. Extension juga syubhat nggak boleh. Jadi kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Maskara, eyeliner, kemudian blush on bisa dihapus. Nah, tapi kalau dia tidak bisa dihapus atau waktunya cukup panjang baru dia kembali seperti semula, jangan. Rebonding, smoothing, warna rambut, kemudian extension, kemudian sambung alis, sambung bulu mata, sambung hidup, itu nggak boleh. Ya termasuk behel, kecuali alasan kesehatan, itu anjuran dokter. Kalau ngilangin keloid nggak apa-apa. Keloid itu adalah hifzun nafs, menjaga diri. Karena keloid itu penyakit. Orang sumbing operasi nggak apa-apa karena itu sakit. Iya kan? Orang patah dikasih pen nggak apa-apa, itu sakit. Iya kan? Nah kayak gitulah teman-teman ya. Gigi palsu nggak apa-apa karena kan itu kalau dia nggak pakai gigi sakit. Jadi ketika alasannya adalah kesehatan, itu hifzun nafs, hukumnya boleh. Ustazah, kalau henna nggak apa-apa. Henna itu kan dia tidak menutupi kuku.
Kutek pun nggak apa-apa. Cuma kutek itu nggak bisa masuk wudhu kalau kita sholat kan. Maka dihapus dulu kuteknya. Baru kemudian kita sholat. Ya, wudhu baru sholat ya. Ustazah, kalau tanah wakaf, sawah, hasil sawah, kita wakafkan ke masjid, terus kita ubah jadi toko. Bentar ya, tanah wakaf sawah, hasil sawah, kita wakafkan ke masjid. Tanah wakaf ini, wakaf itu untuk kepentingan bersama. Kenapa dijadikan, coba pertanyaannya dibenerin dulu ya. Aku coba bantu ya, takut salah jawabnya. Sebaiknya sedekah subuh itu sebelum atau setelah sholat subuh? Bebas aja sih. Cuma aku selalu menyampaikan antara azan subuh sampai habis waktu subuh. Tujuannya adalah supaya seragam kita kan. Nah, Ustazah sebentar ya. Kalau memakai pensil alis nggak apa-apa kan bisa dihapus. Ya sisir alis, pensil alis nggak ada masalah ya. Ustazah mencukur alis nggak boleh, cabut alis nggak boleh, behel juga nggak boleh. Kecuali alasan kesehatan. Contoh, ibu ini harus pakai behel. Karena kalau enggak akan terjadi peradangan. Terus nanti akan giginya akan radang, akan terjadi problem mulut. Nah itu boleh. Misalnya ada gigi yang numpuk-numpuk akan terjadi banyak problem, itu boleh ya. Ustazah pusing Zah cepet banget. Pusing? Aku kecepetan aku guys. Ustazah, oke sebentar ya. Cat rambut nggak boleh. Boleh itu henna yang dia masuk ke dalam batang rambut. Kalau cat-cat yang kayak kita di salon-salon itu nggak bisa. Karena dia menutupi batang rambut ya. Ustazah, sebentar ya. Pasang kawat gigi untuk ratakan gigi. Sekedar pengen cantik nggak boleh. Kalau sholat terus lupa duduk di antara dua sujud. Sujud sahwi. Ustazah, rambut laki-laki panjang sampai pundak apakah dilarang agama? Enggak teman-teman, enggak dilarang agama. Cuman laki-laki itu kalau rambutnya panjang dia tidak boleh mengikat rambut di dalam sholatnya. Haram ya laki-laki. Ustazah, skincare nggak apa-apa. Skincare itu dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk ya. Serum, skincare, krim malam nggak masalah ya. Pas lagi sedekah subuh masih punya hadas nggak masalah lah, nggak ada hubungannya ya. Ustazah, kalau cat rambut dijual di warung jangan, atau yang warna hitam haram mutlak ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Oke. Kalau seandainya semoga ada yang mewakili pertanyaanku karena pertanyaanku melayang. Lucu juga ya. Aku pelan-pelan, aku coba maksimalkan ya. Kalau live menyanyi ndak usah. Live menyanyi nggak usah teman-teman, karena menyanyi itu bagian dari hal yang mesti kita hindari, apalagi dijadikan hobi atau secara umum. Ya kan, nah, itu mengeluarkan suara yang tidak menghantarkan kepada kebaikan, kecuali sholawat dan seterusnya ya. Ustazah, anak di luar nikah, bagaimana nanti menikah? Siapa walinya? Wali hakim ya. Ustazah, kalau kita sholat, kadang di kemaluan kita bunyi, apakah batal? Kalau bunyi keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya batal lah ya. Ustazah, nanti kalau yang keluar angin ndak wajib wudhu. Kalau yang keluar cairan pipis misalnya batuk pipis wudhu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya baru kehilangan meninggal suami. Saya baru bersedih. Apa doa yang saya panjatkan? Yang pertama, kirimkan Quran sampai hatam untuk suaminya. Baca Al-Quran, sebelum baca Quran doa, ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya. Kedua, kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat untuk dia. Yang ketiga, kirimkan Yasin setiap malam Jumat. Yang keempat, sedekahnya doakan untuk suaminya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat menyiksanya. Atau ada rezeki, boleh badal umroh untuk dia, boleh badal haji, boleh kurban atas nama dia, bisa ziarah ke makamnya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal. Cepet kali enggak lah ya. Enggak cepet kali ya. Aman ya, enggak cepet kali kan? Aman ya. Nah, kayak gitulah pokoknya ya. Ustazah, menari enggak boleh. Wala yatribna bi arjulihin. Jangan kalian hentakkan kaki di hadapan laki-laki lain. Mengentak-entakkan kaki ya enggak boleh. Apalah lagi pula kita menari ya. Ustazah,
Aman ya teman-teman ya. Kalau KB masih ada ulama yang membolehkan untuk menjarakkan, bukan mematikan. Steril nggak boleh. Tapi kalau steril alasan dokter, hasil observasi dokter, arahan dokter, takut meregang nyawa. Kalau kita hamil lagi dia menjadi boleh ya. Oke. Karaoke di rumah jangan jadikan kebiasaan aja. Yang penting semahram di dalam rumah itu ya. Ustazah, kalau lagi haid baca kitab apa? Kitab-kitab agama nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, aku pengen jadi murid, ya jadi murid aku, oh bebas ya. Teman-teman mau anggap aku teman, anak, adik, kawan, sahabat, guru, bebas ya. Ustazah, kalau tanah wakaf dijual, oke, tapi diganti sama tanah pribadi, hukumnya gimana? Tergantung siapa yang sedang mengakadkan tanah wakaf itu tadi, ya. Kalau orang yang diwakafkan itu setuju, misalnya dia masyarakat, pimpinan, itu bisa, ya. Ustazah, oke, bolehkah sedekah subuh untuk peringatan hari besar Islam? Boleh, nggak masalah. Yang penting untuk orang ya. Oke, Ustazah, batas sholat ba'diyah Isya sampai jam berapa? Selama masih ada waktu Isya. Contoh, batas sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur kapan? Nah, selagi masih ada waktu zuhur, misalnya azan zuhur jam 12:30. Teman-teman, siap Mbak Ninik ya. Lalu teman-teman sholat zuhurnya jam 1 nih. Kan masih ada tuh waktu zuhurnya tuh. Teman-teman boleh qobliyah subuh dulu, kemudian sholat subuh, qobliyah zuhur, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Nggak apa-apa ya. Ustazah, jika ingin sedekah atas nama orang yang meninggal, itu doanya apa? Doanya, ya Allah saya sedekah atas nama fulan. Doakan. Semoga dengan sedekah ini lapang kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Apa boleh semprot racun rumput di makam suami? Rumput liar nggak apa-apa. Rumput liar nggak apa-apa diracun ya. Ustazah, aku dulu buka aurat, apakah aku dulu diampuni? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang berserah diri dan bertaubat. Enggak apa-apa, is okay ya. Harus percaya Allah Maha Pengampun. Kalau nggak percaya nanti tauhidnya bermasalah ya, berburuk sangka kepada Allah. Ustazah, oke sebentar ya. Cat rambut hitam haram, baik dalam bentuk cat rambut ataupun sampo. Ustazah, sebentar ya, aku usahakan ya. Baru ustazah doang dia udah terbang ke jagat raya. Kalau anak perempuan ikut belajar bela diri, gimana Zah? Sama nggak dengan joget Zah? Nggak sama. Cuman masalahnya bela diri itu ada pada pakaiannya aja sih Mbak. Ya. Oke, Ustazah, kalau udah wudhu tapi tangan kita kena darah, apa harus wudhu lagi? Kalau cuman kena darah di bagian yang sakit nggak masalah. Karena darah dan nanah itu najis. Tapi ketika dia terletak pada bagian yang sakit nggak masalah. Contoh, misalnya aku ada bisul di sini nih. Maka itu najis itu, darah dan nanah. Cuma masalahnya dia hanya berada pada wilayah bisul aku aja. Lalu pakaianku terkena itu najis ma'fu namanya, najis yang dimaafkan. Kecuali darah bisul itu nempel ke tempat lain. Bibir berdarah, najis sebenarnya. Cuman kalau dia cuman berada pada wilayah sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ambeien itu juga darah. Tapi karena dia cuma kena di wilayah ambeiennya aja, maka dia hanyalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali ya, oke, nah ya, kecuali kalau seandainya dia dalam keadaan ditaruh di mana gitu ya. Ustazah, sedekah subuh apa boleh doanya buat suami? Bebas aja teman-teman ya. Ustazah, Ustazah, kalau syukuran ultah anak nggak apa-apa, kan itu bagian dari sedekah ya. Ustazah, sebentar ya, boleh nggak ikut terapi pasdu? Apa itu pasdu? Ustazah, sebentar ya, kalau Pak dokter yang suka nolong persalinan itu hukumnya gimana? Usahakan wanita dulu. Kalau nggak ada di tempat kita boleh laki-laki karena statusnya doruriyah ya.
Ustazah, sebentar ya. Sampo warna hitam haramkah Ustazah? Bukan sampo warna hitam, tapi menghitamkan rambut dengan sampo. Jangan bilang sunsil hitam nanti haram pula. Bukan sampo warna hitam yang haram, tapi menghitamkan rambut dengan sampo, dengan penghitam rambut, itu yang nggak boleh ya. Ini harus detail nih, kalau nggak kacau. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Dosa syirik bisa diampuni dengan bertaubat. Syirik besar nggak bisa. Syirik besar nggak bisa, nyembah pohon, nyembah matahari, ya dan seterusnya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Perempuan pakai rok panjang, lebar, model celana. Berbelah nggak? Dia mesti terhampar. Kalau dia berbelah nggak bisa ya. Penghitam rambut berupa sampo nggak boleh ya. Nggak boleh menghitamkan rambut intinya ya teman-teman ya. Kan pakai jilbab juga kan, aman ya. Oke siap ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau narinya ngelatih murid gimana Zah? Maksudnya melatih menari gitu. Melatih menari aku saranin juga jangan ya. Nah, itu termasuk sebagai ma'isyah yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Maafin aku ya, aku nyampaikan sesuai hukumnya ya. Oke gitu ya. Oke, kalau henna hitam juga nggak boleh. Warna hitam dalilnya jelas haram. Tapi kalau henanya merah yang kayak henna-henna orang-orang yang beli di Mekah boleh ya. Nyak gaya kali kawan-kawannya. Pakai-pakailah henna-henna. Mu oren, ungu, jingga. Nyak kali gaya ya. Siap ya. Ustazah, dagang kue ulang tahun apa hukumnya? Jadi begini Mbak. Mbak kembali kepada hukum jual kue aja. Jual kue tar atau kue untuk kita makan itu secara hukum boleh kok Mbak. Nanti ternyata dia pakai untuk ulang tahun juga nggak masalah kan. Kue ulang tahun nggak masalah, yang masalah tuh lilinnya. Ya, jadi nanti yang beli itu ternyata orang Kristen untuk Natalan. Ternyata yang beli itu orang Buddha untuk acaranya. Nggak apa-apa, yang penting Mbak secara hukum menjual kue. Boleh Mbak, tapi saran aku jangan pakai lilin. Karena dibeli nanti orang-orang Islam. Mbak coba cari bonus-bonus di luar lilin ya. Karena lilin itu ndak boleh ya teman-teman ya. Kalau untuk ulang tahun yang orang pakai make wish dulu doa depan lilin. Nah itu yang kita takutkan. Karena itu agama Nasrani berdoa di depan lilin. Islam tidak ada. Ya oke gitu ya teman-teman ya. Oke, matanya agak sedikit lelah. Oh enggak boleh ngomong lelah ya guys di live ya. Nanti nular lelah ke yang lain ya. Ustazah, oke, mengecat rambut boleh yang beruban selain hitam. Yang boleh itu adalah kalau selain hitam dan dia itu henna yang dibeli di Mekah ya, yang dia masuk ke dalam rambut ya. Jadi dia tidak dicat dan di luar rambut posisinya. Oke ya. Ustazah, oke aman ya. Apa benar mengkodo sholat orang tua yang meninggal? Nggak benar. Tidak ada kodo untuk sholat dan puasa, apalagi orang meninggal ya. Ustazah, kalau kita pakai bedak, lipstick, make up lalu berwudu sah nggak? Tergantung, bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Kalau seandainya dia itu waterproof, anti air gitu, maka dia boleh dihapus dulu, harus, karena nanti air wudhunya nggak masuk ke dalam pori-porinya, ke wilayah wudhunya. Tapi kalau dia tidak waterproof, silahkan langsung berwudhu, nggak masalah ya. Ustazah, kalau udah wudhu mau sholat masak dulu ya nggak apa-apa. Yang penting wudhunya belum batal, ya kan? Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, kalau orang olahraga diposting harap enggak? Maksudnya gimana? Harap apa? Ustazah, niat sholat tahajud 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir.
Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Mati lampu pakai lilin gak apa-apa. Yang gak boleh itu ulang tahun pakai lilin ya. Kalau makeup waterproof gak dihapus, sholatnya gak sah. Ya enggak, karena wudhunya gak sah. Bagaimana, gimana ceritanya dia sholatnya sah, wudhunya aja gak sah ya. Oke, Ustazah, kalau nggak sengaja kepegang sama kemaluan, batal nggak? Memegang kemaluan langsung dengan tangan, batal. Ya, Ustazah, ya makan minum tidak batal wudu ya, teman-teman. Kecuali makannya sambil kentut ya. Oke, dewasa ya. Aku mau dewasa guys. Bolehkah sedekah subuh berupa beras? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh berupa beras nggak jadi masalah. Berupa sembako juga nggak jadi masalah ya. Ustazah, jangan senyum Zah, oke? Hasil wakaf sawah biasa hasil kita ke masjid. Karena orang wakaf sekarang sawahnya sudah dari toko. Tergantung kemarin akadnya apa. Ustazah, pasang lonceng di depan pintu untuk tamu nggak jadi masalah. Ustazah, menghitamkan rambut buat suami biar kelihatan cantik nggak bisa. Nggak bisa. Biar kelihatan cantik nggak bisa. Karena niat kita benar, cara kita harus benar. Oke? Banyak kali instruksinya. Tadi berhenti senyum katanya. Oke gitu ya. Siap ya. Jadi gini ya guys. Ketika kita menghitamkan rambut untuk suami gitu ya. Maka niat kita tuh benar. Tapi cara kita salah. Nggak boleh. Oke ya. Ustazah, kalau sholat sunat pakai baca doa iftitah nggak? Boleh baca, boleh tidak. Iftitah tuh sunnah pada semua jenis sholat. Ya. Oke. Senyum Ustazah berbahaya. Oh mak. Senyum Ustazah berbahaya. Oh mak. Jat kali pun. Mana ceritanya? Aku merajuk lah. Senyumku pula berbahaya. Gimana ceritanya? Oke. Ustazah. Oke. Canda ya. Sholat tahajud bolehkah 2 rakaat? Boleh. Boleh. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Saat mandi besar mau umroh tidak boleh pakai sabun ya? Oh nggak boleh. Nggak bisa ya. Deodoran nggak bisa. Kalau udah mikot ya. Kalau dari sini ya boleh mbak pakai deodoran. Maksudnya kan tuh leadernya bilang kita mau mikot. Di alam-lam, di Bir Ali gitu. Jangan lagi pakai caplang, GPU, minyak telon. Jangan lagi pakai deodoran. Bersih, steril ya. Jangan nanti nyampe ke hotel sebelum tawaf ke hotel dulu gosok gigi. Enggak, jangan ya. Oke, Ustazah, sebentar. Kalau suami sering sedekah ke orang lain, tapi sama keluarga agak-agak, apa masih dapat pahala sedekahnya? Masih. Cuma dia kurang menempatkan aja sih ya. Ustazah, sebentar ya. Doa untuk orang sakit panjang mbak. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Kalau ada yang hafal boleh dicatat nanti aku sematkan ya. Ya Allah sembuhkan. Ya, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan engkau. Kesembuhan yang tidak menyisakan sakit ya. Ustazah, nah ini dia doanya ya. Ini dia doanya ya teman-teman ya. Tuh ya. Ustazah, apa beda Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna? Sama aja mbak. Dia gini guys. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Itu doa terlindung dari api neraka. Tapi kalau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi kami dari api neraka. Sama aja, yang satu saya, yang satu kami. Sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau na'udzubillahi minasyaitonirrajim, kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Aku. Tapi kalau Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah berikan kami jalan keluar. Ya. Bolehkah kalau sakit ditekuk sahkah sholat kalau selonjor? Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya.
Ustazah, bahagia benar ibunya Ustazah. Oh, Masya Allah. Siap ya, punya siap. Semoga emakku memang bahagia ya dapetin aku. Amin, amin, amin. Itu harapanku besar. Oke ya gitu ya. Ustazah amin, amin. Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh dong ya. Niat itu boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, niat mandi haid, niat puasa boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke ada Mbak Mega, ntar lagi ya Mbak Mega ya. Oke sebentar qobliyah. Oke baik baik baik. Ustazah qobliyah maghrib itu ada nggak sih? Ada yang apa? Ada yang dia itu pakai qobliyah maghrib, ada yang enggak. Benar. Karena qobliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkad. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu sunnah ghairu muakkad. Dia tidak terlalu dianjurkan. Makanya sebagian masjid pakai, sebagian masjid tidak. Tapi boleh nggak dipakai? Boleh. Oke, Ustazah, kalau kita sering direndahin di hadapan orang lain, kalau kita menjauh dari dia, apakah salah? Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang selalu menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu terluka, kita selalu terluka dan dan dia akan berdosa. Boleh dikurangi urusan sama dia, tapi kalau ketemu senyum, sapa, salam aja, ya. Oke, tapi sebenarnya direndahkan itu nggak masalah sih guys, daripada ditinggikan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau suami yang menyakiti sama, kurangi ngobrol hal yang mendatangkan konflik. Ya, nah sama-sama. Kurangi ngobrolin hal yang mendatangkan kepada konflik ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ini dia doa tadi sakit. Oke, sebentar. Oke, oke. Makan apa mak ustazah waktu hamil? Astagfirullah, ibu suka sama ustazah. Kata makku ngidam kelapa muda. Ngidam kelapa muda makku. Tapi aku lahiran ekor yang keluar duluan. Mantap kan? Waktu lahiran aja udah suka-suka hati aku. Ekorku yang keluar duluan. Kalau teman-teman yang keluar masih kepala duluan, nggak keren ya. Ustazah, apakah seorang suami wajib menafkahi orang tua? Ya. Kalau orang tuanya memang membutuhkan ya. Ustazah, aku selalu mengikuti penjelasan. Sama-sama, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau mandi junub kesiangan didahului azan, nggak apa-apa, mandi sholat. Asal jangan lewat waktu sholat ya. Ustazah, ekor duluan aku, Mbak Sri Pasha. Ya, kalau teman-teman kepala duluan, be aja. Oke, anak aku juga ekor duluan. Sungsang ya, iya bener-bener ya. Oke, dan kata mamaku pedih kali ngelahirin aku guys. Paling sakit sejagat raya katanya. Padahal aku anak paling kecil gitu ya. Udah berpengalaman dia, tapi sakit juga. Itulah, semoga besar nggak nyakitin ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya, sebentar. Ustazah, di tempat saya ada amin amin Mbak Riza ya. Zah, aku tanpa Allah rasanya resah banget. Aku selalu mengandal Allah dalam setiap langkahku. Iya dong. Intan surullah yansurukum wa yusabbis aqabadamakum. Ya, Allah akan menetapkan kekuatan kita kalau kita hanya berserah kepadanya ya. Oke, Ustazah, apa boleh sedekah subuh diberikan kepada orang tua? Bisa ya, bisa ya. Oke, Ustazah, amin Mbak Eyang ya. Oke, sebentar ya. Kalau kita tidak pernah, amin Mbak Oma. Kunut enggak apa-apa Mbak. Kunut itu Mbak cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Tapi suatu ketika nih Mbak, Imam Syafi'i itu sholat di lingkungan masjidnya Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Sahabat bingung. Ya Syafi'i, engkau itu menganjurkan kami kunut. Tapi kenapa engkau nggak kunut? Kan gitu ceritanya. Maka Imam Syafi'i bilang, bagaimana mungkin aku bisa kunut di hadapan ulama besar yang tidak menganjurkan kunut. Begitu ulama dulu saling sekali menghargai guys. Perbedaan pendapat dia saling menghargai. Bukan malah berantuk-rantuk mencari kesalahan orang lain. Ulama dulu tuh luar biasa. Ini ya sekedar informasi ya teman-teman ya.
Imam Maliki itu punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi dia lain sendiri. Banyak mereka ini berbeda pendapat guys. Contoh, bersentuhan wudhu suami istri. Syafi'i bilang batal. Hanafi bilang tidak batal. Tapi Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Padahal dia guru dan murid bisa berbeda pendapat saling menghargai. Ya kan, Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang 3 kali minimal. Jadi begitulah indahnya ikhtilaf, perbedaan di kalangan pendapat yang bersumber daripada hukum syariat. Zakat nggak boleh sama orang tua karena orang tua itu tanggung jawab kita. Tapi ke saudara boleh, ke anak nggak boleh. Oke, semoga semoga cucu dan keturunan teman-teman semua lebih baik dibanding aku. Harus bismillah ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau kita minta maaf kepada orang tapi cuma mengangkat tangan doang, jabatan tangan doang, nggak ada masalah. Karena berjabatan tangan dalam hadis sahih itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Ustazah, sedekah ke orang. Kalau sedekah boleh ke orang tua. Kalau zakat nggak boleh ke orang tua ya. Sedekah boleh ke orang tua, zakat tidak boleh ke orang tua. Zakat oke, gitu ya. Kalau mau bayar hutang tapi orangnya sudah meninggal gimana? Cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Kayak gitu guys ya. Ustazah, habis masak apakah harus ganti baju kalau sholat? Ya enggak, kalau nggak ada najis nggak apa-apa ya. Ustazah, gimana kalau orang tua kita sendiri menyakiti hati kita? Ikhlaskan, ridhoilah. Itu wujud bakti kita ya. Orang tua tuh kita harus banyak ngalah guys. Ngapain harus menang dari orang tua? Dia juga bukan kompetitor kita dalam segala hal. Wala taqul lahuma uf, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima ya. Nah, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Jangan ya, ke orang tua memang nggak boleh. Nanti hidup kita susah, nggak berkah, sempit ya. Apa yang mau kita kejar nggak dapat karena nggak dapat ridho dari orang tua. Oke, udah aman ya. Ustazah, kalau sama-sama, terima kasih juga. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Setelah kita mikot, kita wudhu mau sholat, lalu buka kaos kaki. Nggak boleh auratnya di hadapan orang banyak. Jadi kalau udah mikot, mau wudhu masuk ke kamar, tutup kamar mandinya, wudhu lah, buka kaos kaki, buka kerudung, jangan dilihat orang ya, meskipun sesama perempuan ya. Ustazah, oke sebentar, anak saya sering nurut pacarnya dilarang. Pacarnya sering nurut di pacarnya dilarang bekerja. Gimana? Oh, lebih nurut pacarnya dilarang bekerja dengan diancam putus, padahal anak saya ingin kerja. Oke, makanya itu pentingnya ta'aruf. Prinsip kita apa dalam ta'aruf? Saya tetap ingin bekerja, kira-kira kamu ridho nggak? Orang tua saya sudah tua, kemungkinan dia tinggal di rumah saya, kamu ridho nggak? Saya kemungkinan dimutasi kerja siang malam, pindah-pindah tempat luar negeri dalam negeri, kamu ridho nggak? Kalau nggak cocok ta'arufnya, jangan. Kasihan nanti anaknya. Kalau anaknya ingin kerja, sebulan 2 bulan mungkin bisa dia nggak kerja. Tapi 6 bulan, stres juga dia. Oke, Ustazah, gitu ya. Ada yang menyampaikan boleh namanya puasa Nabi Idris. Jadi dia puasa terus guys, Mbak Nursia. Dia puasa terus gitu. Ternyata itu sudah menjadi, ada yang mempercayai itu dan mengamini itu. Nah aku kagetnya seperti itu ya. Kemarin atau kapan gitu, aku lagi makan snack pulang kajian. Sebelum kajian sih. Kami puasa rata-rata puasa tiap hari semuanya. Puasa apa? Kata aku begitu. Katanya puasa, Mbak Akmal tanya aja dulu. Puasa Idris. Nah itu nggak boleh. Puasa Nabi Idris yang setiap hari. Itu nggak boleh. Jadi paling banyak kita itu cuman boleh puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itulah namanya puasa Daud ya.
Pagi-pagi semuanya ya. Aku kira video Zah aku hidup ini asli. Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ya puasa setiap hari itu nggak bisa. Sepanjang tahun itu nggak bisa. Maka tidak semua syariat umat terdahulu yang diamalkan sampai yang boleh diamalkan sekarang. Hanya beberapa seperti puasa Daud itu syariat umat terdahulu. Ya, itu boleh kita amalkan ya. Oke, aku boleh mulai nih guys. Aku boleh mulai ya. Ngopi Zah. Udah aku ngopi. Udah tadi malam habis live aku ngopi sendiri. Oke, aman ya. Aku mulai ya. Oke, aku mulai ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Aku jawab ya. Nah, atau masih mau ada yang nanya nih kapan aku ngopi dan aku nguap. Aku mau mulai ya. Aku nguap. Ya. Nanti aku kalau nguap aku data ya. Jam sekian nanti aku laporin lah di live. Oke, udah aman ya. Bukan AI. Enggak, ini aku hidup asli. Nah. Dan nungguin video saja nguap. Nanti aku umumkan. Woi, aku nguap tadi ya. Sebelum live. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Bismillah ya. Nggak capek Zah? Enggak. Sangat tidak capek. Aman. Oke, justru ini masih kurang capek. Harusnya lebih capek lagi. Ustazah, kalau yang ada di rumah pada bangun sholat subuh, susah apa saya berdosa? Bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak. Berdosa kalau teman-teman tidak ingatkan, tidak bangunkan. Ya, tapi kalau teman-teman ingatkan, maka teman-teman tidak berdosa. Sekalipun dia nggak mau, paham ya? Jadi, Ustazah berdosa nggak sih kalau seandainya kita itu suami nggak sholat? Bisa jadi dosa, bisa jadi enggak ya. Nah, jadi kalau kita ingatkan nggak berdosa, kalau kita nggak ingatkan kita berdosa. Jadi tergantung apakah kita mendiamkan atau tidak ya. Ya, yang mau ngopi santai, nyuci, masak sambil ngobrol is oke. Aman aja ya. Yang belum pada mandi tenang aja, aku maklumi. Aku nih orangnya mengerti. Yang sekarang pakai daster bolong dan kusut aku pun mengerti. Yang masih belum mandi aku pun mengerti. Yang sekarang lagi di kamar mandi pun aku nggak apa-apa lah ya kan. Oke, Ustazah, aku mulai ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, iya sih Mbak Bulbul ya. Kodo berturut-turut nggak masalah ya. Kalau kodo berturut-turut nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau qobliyah pakai baca surat ya. Sholat qobliyah subuh atau qobliyah manapun gitu, dia pakai ayat pendek ya. Oke, yang mau ngopi-ngopi ya. Ustazah, doa apa yang baik untuk jualan sepi? Oke, pertama kita jangan lupa untuk sedekah subuh setiap hari. Jangan lupa. Yang belum sedekah subuh, sedekah dulu sekarang ya. Kemudian ini udah lewat waktu subuh udah nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah kalau jangan lupa sholat duha walaupun dua rakaat ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk teman-teman melakukan yang namanya sholawat. Oke. Kemudian yang selanjutnya syukuri apa yang ada. Dan jangan punya pikiran-pikiran kayak gini. Kok nggak laku ya? Oh sekarang hidup sulit makanya orang jarang beli. Sekarang hidup susah makanya orang jarang belanja. Sekarang anak-anak masuk sekolah jadi orang-orang susah belanja. Itu dihindarkan. Ya itu dihindarkan dalam pikiran kita. Nanti attract. Ya nanti jadi attract ya. Jadi enggak hidup sekarang senang, kebutuhan orang sama. Kayak gitu cara berpikirnya. Jujur ya. Teman-teman onlineku yang jualan di online itu banyak tuh yang punya mindset kayak gitu. Oh bulan Juli ini orang-orang anak-anak sekolah ya pasti bakal susah. Enggak ya, dan tidak boleh berpikir itu. Nanti jadi attract gitu. Juni, Juli, Agustus semua sama. Nah, jadi berbaik sangka kepada Allah atas rezeki kita. Jadi, biasanya tuh mengacu pada tahun-tahun sebelumnya tuh Juni itu sepi misalnya. Nah itu nggak boleh. Tanpa kita sadari itu akan membuat kita menjadi drop karena itu energi. Kepercayaan kita akan jadi kenyataan ya. Nah percaya aja sekarang turun besok bakal naik lagi kok kayak gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah sebentar ya, semoga naik jualannya ya. Tapi jualan naik turun itu biasa. Lakukan aja terus secara konsisten. Gimana caranya mengatasi mata yang selalu mengantuk saat berzikir dan berdoa? Gak apa-apa, itu karena otaknya belum jalan aja. Ya, setan itu akan selalu mengganggu kita. Ambil wudhu lagi, zikir dan doa lagi, nggak masalah ya. Ustazah, misalnya suami diingatin malah marah dan bilang jangan urusin masalah akhiratku, tahan.
tahan ya. Tahan. Jadi bang sholat bang, jangan urusin akhiratku, tahan. Karena ada konsep yang pertama, khatibun nas biqadri ukulhim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Ketika dia marah, tahan. Wajadilhum billati iya ahsan. Masuk cara yang kedua, debat dia dengan debat yang baik. Artinya jangan berantem. Ngingatin orang gak boleh berantem. Ngingatin orang gak boleh nyakitin. Ngingatin orang gak boleh menghina. Ngingatin orang gak boleh sampai dia sakit hati. Ya, dia harus suka dengan nasihat kita. Kalau kita marah-marah juga dia makin benci dengan ibadah ya. Kemudian yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Pagi banget sekarang pagi ini aja. Nanti tetap aku tutup di jam 8 dan mulai lagi jam 8.20 di sesi kedua. Karena yang siang aku nggak bisa. Karena ngurusin orang tua dulu siang ini. Oke ya, Ustazah, kalau aku tiap hari sedekah subuh tapi pada saat aku nggak ada uang, kebutuhan mendesak bisa dipinjam. Sebenarnya bukan dipinjam, dipakai sedekah subuh itu. Berarti teman-teman pakai lagi sedekah itu gitu kan ceritanya kan. Nah, dipakai lagi. Dapat pahala nggak Ustazah? Tetap dapat pahala satu kebaikan. Berarti teman-teman tuh nggak jadi sedekah kayak gitu loh ibaratnya ya. Saya udah kumpulkannya 2000, 5 hari lewat cendol, pengen gitu. Walaupun nggak mendesak, pengen ya, akhirnya sedekah subuhnya dibeliin cendol. Nah, tetap dapat pahala nggak Zah? Dapat pahala niat, cuman tidak dapat pahala full ya. Ustazah, anakku kalau setiap sholat subuh tapi sedekahnya ke masjid, bagus ya. Ustazah, membaca sholawat atau apa bagus? Bagus dong. Sholawat itu berpahala, mendatangkan syafaat di yaumil akhir ya. Kemudian mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi di yaumil akhir ya. Ya, kenapa Mbak Siva? Ini pada bingung aku live pagi. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, jam live kita tetap sama, tenang aja. Aku pasti berat banget untuk merubah jamnya karena nanti teman-teman bingung. Yang pagi jam 8 nanti sama malam sama ya. Ustazah, sebentar ya. Sebentar, Ustazah, kalau sedekah pakai uang apa bisa? Bisa Mbak, sedekah itu boleh pakai uang ya. Sedekah itu boleh sedekah itu boleh pakai uang, sedekah itu boleh pakai sembako, boleh pakai baju dan seterusnya. Ustazah, boleh aja pakai apapun, gak masalah ya. Oke, nah gitu ya. Oke, kayak mimpi ya, biarlah aku menghantui teman-teman di pagi-pagi. Ustazah, orang yang tidak sedekah sebentar, orang yang selalu mengamalkan sholawat Jibril dan Allahumma sholli ala Muhammad ya, sebentar ya. Sedekah subuh sehari-hari jam berapa Zah? Sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Pokoknya itulah yang dinamakan dengan sedekah subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, dikumpulkan aja di rumah ya, 2000, nanti serahkan entah di hari Jumat, entah di hari apapun, teman-teman boleh serahkan. Sedekah subuh itu luar biasa. Malaikat turun ke permukaan bumi di waktu subuh dan mendoakan orang-orang yang bersedekah di waktu subuh. Sholat qobliyah batasnya kapan? Semua sholat qobliyah selama masih ada waktu sholatnya masih bisa. Contoh misalnya sholat zuhur gitu kan. Nah, azan zuhur jam 12:30, teman-teman sholat zuhurnya jam 1, masih bisa qobliyah. Batas isya itu sampai tengah malam ya. Teman-teman sholat isyanya jam 9, masih bisa qobliyah di rumah. Qobliyah dulu, lalu sholat isya, lalu kemudian ba'diyah. Oke, gitu ya. Ini pagi-pagi udah diisi ilmu ya. Masya Allah. Semoga kita semua masuk surga ya. Pagi-pagi udah mikir qobliyah ba'diyah. Masya Allah ya. Syukuri ya teman-teman. Nggak semua orang suka dengan ilmu agama. Kalau teman-teman diantaranya dan mau berkorban berpikir untuk memahaminya, semoga Allah mudahkan dalam mengamalkan dan memahaminya ya. Qobliyah subuh-subuh ya, pagi-pagi ya, Masya Allah. Ustazah, oke, sebentar. Saya kumpulin sampai 1 bulan sedekahnya sama mama, boleh nggak masalah. Sedekah sama orang tua itu pahalanya juga besar ya. Anak perempuan itu sedekah terbaik adalah kepada orang tuanya.
anak laki-laki kepada istrinya. Cuman boleh disebar ya. Hari ini orang tua, besok orang tua, sedikitnya orang lain, itu boleh. Karena semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin besar pahala buat kita ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Oke, iya tumben pagi banget. Karena siangnya kita ganti pagi, khusus hari ini yang siang ya. Oke, sama-sama Mbak Wiwi. Oke, qobliyah subuh sampai jam berapa? Udah aku sampaikan, qobliyah subuh itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Misalnya azan subuh jam 4:40, lalu kemudian teman-teman sholat subuhnya baru jam 5, itu masih bisa qobliyah subuh ya. Oke. Ustazah masih punya utang, apakah boleh sedekah? Boleh, kalau hutangnya puluhan juta, jatuh temponya masih lama, masa nggak boleh sedekah cuma 5.000? Justru sedekah itu bisa membuat kita jauh lebih mapan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra ya wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Bersedekahlah kalian saat lapang dan saat sempit. Nah, teman-teman, sedekah tuh besar loh teman-teman pahalanya. Walaupun cuma 2.000 loh tiap pagi, sebulan itu cuma 60.000 loh. Bagi kita tuh kecil, bagi orang besar loh teman-teman. Ya, nah pertama, sedekah itu as-sadaqatu tamna'u mitatasuq. Ya, sedekah itu mencegah kita dari kematian yang buruk. Besar loh pahala sedekah itu. Yang kedua, sedekah itu bisa memadamkan dosa kita seperti air yang memadamkan api. Kita punya dosa, dosa kita itu terampunkan dengan sedekah kita gitu loh. Yang ketiga, in ahsantum li anfusikum, ketika kita ngeluarkan uang, seakan-akan kan kita ngeluarin uang nih. Padahal dia sedang mengembalikan uang buat kita. Kita dapat rezeki yang berlebih lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa sedekah yang kita bisa diganti dengan 700 kali lipat ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Masya Allah ya. Bersedekah atau bayar hutang, dua-duanya Mbak ya. Sholat sunnah kalau sebelum sholat wajib? Sholat sunnah apa sebelum sholat wajib? Rawatib maksudnya. Oke, sebentar ya. Rawatib maksudnya. Rawatib itu 2 rakaat sebelum azan subuh. Coba catat ya. Nah, alhamdulillah ya udah konsisten ya sedekah subuhnya ya. Coba catat di rumah, ambil pena, ambil kertas, ambil spidol, catat di dinding rumah. Enggak, di kertas ya. Salat qobliyah dan ba'diyah yang dianjurkan adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, oke. Dah. Aku sudah membuktikan sedekah subuh 5K dapat rezeki 10 kali lipat. Masya Allah. Coba deh yang udah rajin sedekah. Kita niat mau sedekah aja rezekinya udah banyak. Baru niat belum kita lakukan. Rezekinya udah banyak gitu ya. Oke, aku ulang ya teman-teman. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Oke, gitu ya. Sholat taubat itu kapan? Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa didedikasikan di 24 jam, siang dan malam boleh. Coba ini dulu pelan-pelan ya. Jadi sholat rawatib dulu deh. Sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya. Nah, alhamdulillah dah terbukti, makasih dah aku amalin, iya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Dan aku percaya sedekah itu luar biasa ya. Nah, cuma pengalaman aja yang jarang aku ceritakan. Tapi so far kalau harus aku cerita, misalnya nih aku rencana untuk mengumrohkan orang, kayak gitu ya. Aku ada time untuk itu. Misalnya daftarnya 3 bulan lagi nih guys. Sebelum 3 bulan umroh, misalnya daftarnya 6 bulan lagi. Itu udah diganti berkali-kali kayak gitu loh. Belum juga kayak gitu. Belum juga dia berangkat gitu misalnya seperti itu ya. Itu contohnya. Atau kita misalnya pengen ngasih hak orang tua nih. Belum juga dikasih. Mungkin karena jarak yang jauh dan seterusnya. Allah udah ganti. Misalnya nih kita sedekah subuh, baru mau ngasih teman, Allah udah ganti insya Allah ya. Tapi bukan berharap itu, tapi itu boleh dijadikan sebagai sebuah fadilah. Sedekah subuh ngasih makan kucing tiap hari boleh. Sedekah subuh ngasih makan kucing tiap hari boleh, gak jadi masalah ya. Oke.
Oke ya, Ustazah, iman kita naik turun gimana Zah? Oh, semua iman kita naik turun, termasuk aku juga sama. Selagi kita manusia, karena tabiat iman, al iman ya aku jelasin bentar ya. Hal iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun, Mbak ya. Nah, misal al iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Sama, aku juga. Ustadz-ustadz lain juga, ulama juga, presiden juga. Cuman bedanya, waktu dia naik kita kerjakan, waktu dia turun kita paksakan. Kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau dia naik kita kerjakan, waktu dia turun dia paksakan. Semua orang imannya turun juga guys, sama aja. Teman-teman kalau tanya, Ustazah kok nggak pernah malas? Ya pernah. Cuman bedanya tetap aku kerjain gitu dia. Jadi orang-orang yang udah konsisten dan istiqomah dalam ibadah, itu dia juga males. Karena dia manusia, cuman tetap dia kerjakan. Oke ya. Ustazah belum bisa sedekah subuh Zah. Biasanya kalau lewat di lampu merah atau parkirin di simpang nggak apa-apa ya. Suami rajin istiqomah tahajud, masya Allah. Paling enak ngasih betul. Masih enak ngasih gula dalam lubang semut, masya Allah itu bagus ya. Bagi teman-teman yang di lokasinya masih ada semut, boleh ngasih gula di lubang semut gitu ya. Oke, gitu ya. Aku nggak kepikiran itu karena susah nyari semut di sini. Tapi kalau kucing di sini banyak. Kucing, ayam susah. Kalau kucing bisa sedekah subuh. Jadi aku kebayang untuk menyampaikan. Ustazah, oke, sebentar ya. Boleh nggak pakaian dalam orang yang sudah meninggal kita sedekahkan? I think kurang adab aja sih kalau pakaian dalam. Kalau baju boleh ya. Ustazah, sebentar. Ustazah, saya bernazar puasa 2 hari berturut-turut. Tapi dengan beberapa nazar selalu 2 hari puasa berturut-turut. Silahkan ya, silahkan. Udah tercapai puasa. Tercapai puasa ya. Ustazah, zikir terbaik apa? Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Kalau mau subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Ustazah, qabliyah zuhur 4 rakaat langsung tahiyat awal enggak? Oke. Mau bersin bukan mau nguap. Nah, qabliyah zuhur kalau 2 rakaat, 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Oke, teman-teman coba perhatikan. Semua sholat sunnah kalau mau langsung 4 rakaat. Misalnya sholat tahajud ya langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. All of sholat kalau 4 rakaat sekaligus nggak pakai tahiyat awal. Oke. Rakaat 1, 2 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya teman-teman. Apa tujuan? Untuk membedakan antara itu dengan sholat wajib. Sholat wajib pakai tahiyat awal, sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Zuhur ayat pendeknya cuma 1 dan 2, kemudian kalau sholat sunnah 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini curi video. Enggak ini. Oh, ngira di ini nyuri video Ustazah katanya. Enggak, ini aku Mbak. Ini akun asliku Mbak. Ini akun asliku ya. Coba cek followernya. Ini akun asli kita ya. Saking pedulinya emosi deh guys. Ini orang yang nyuri video Ustazah ya kan. Oke, siap ya. Aman Mbak. Ini aku. Nela Luki. Asli. Sakit juga masih Mbak ya. Oke. Ustazah pengen umroh tapi masih punya hutang. Didahuluin yang mana? Umroh tapi masih punya hutang. Hutangnya riba nggak? Kalau hutangnya riba, lunaskan hutang riba. Lebih baik 30 juta ngasih gas hutang ribanya. Ya teman-teman ya, hutang ribanya. Lebih bagus dibuat untuk hutang ribanya. Kayak gitu. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan ya. Meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan ya. Ustazah, oke, sholat wajib berarti 3 dan 4 rakaat nggak pakai ayat pendek ya Zah? Ya nggak pakai ayat pendek ya. Sholat wajib rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek ya. Ustazah, kalau habis maghrib udah sholat sunat taubat sepertiga malam mau sholat lagi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Gimana nih caranya? Bentar ya, ini pada bingung ya tentang sholat sunnah ya.
Sholat qobliyah berapa, gimana caranya? Ustazah rawatib dan qobliyah beda ya. Oke. Teman-teman fokus sambil ngopi, boleh sambil dengerin aku. Jadi rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah rawatib qobliyah, yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Sampai di sini dulu. Qobliyah adalah sebelum, ini aku mau bahas semua sholat sunat ya guys. Ini aku mau coba bahas semua sholat sunat ya. Tapi sebentar kok insya Allah. Jadi rawatib itu terdiri dari dua. Ini rawatib dulu nih, baru sholat taubat nih. Ada sholat sunat qobliyah, ada sholat sunat ba'diyah. Nah, qobliyah itu sebelum sholat fardu, kemudian ba'diyah itu sholat sunat 2 rakaat setelah sholat fardu. Berapa dia? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang qobliyah dan ba'diyah guys. Ya, qobliyah dan ba'diyah. Sama nggak dengan rawatib? Ibaratnya rawatib itu bapaknya. Si bapak ini punya anak. Anaknya si qobliyah dan ba'diyah. Kayak gitu loh ceritanya. Ya, saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh. Oke, nih aku sematin nih, teman kita nyatat nih. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah ini dia sholat qobliyah dan ba'diyah. Oke. Tetapi kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah mu'akkad. Ya, semoga paham ya teman-teman. Sebelum asar Mbak Darmawati, sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya itu ada sholat sunnah tapi sholat sunnah biasa. Dia tidak sunnah mu'akkad ya. Sebelum zuhur 4 rakaat, benar sekali ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnah biasa. Sunnah biasa tuh apa sih Ustazah? Sunnah yang ghairu mu'akkad. Maksudnya gimana ya? Pokoknya tidak terlalu dianjurkan tapi boleh dikerjakan. Kayak gitulah. Ya, ini aku pakai bahasa yang paling sederhana ya. Nah, itu dia sholat rawatib ya. Teman-teman lakukanlah ya. Lakukanlah sholat rawatib itu ya. Niatnya gimana? Niat sholat tuh gampang banget Mbak. Semua niat sholat itu Mbak. Cuman sebutkan nama sholatnya, rukunnya, nama sholatnya, jumlah rokaatnya dan hukumnya. Saya ulang, semua jenis sholat sunnah itu cuman sebutkan nama sholatnya, rokaat dan hukumnya. Sengaja aku sholat duha, nama sholatnya. 2 rokaat, rokaatnya. Karena sunnah karena Allah. Gitu doang. Sengaja aku sholat 2 rokaat sebelum subuh. 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Sunnah yang tidak terlalu dianjurkan tapi tidak dianjurkan tidak diharamkan gitu maksudnya. Oke. Nah, dah paham ya teman-teman ya. Nah, oke, dah. Bahasa Indonesia, niat pakai bahasa Indonesia boleh, ya. Niat sholat, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, ya, niat puasa boleh pakai bahasa Indonesia. Lah kalau aku pakai bahasa Arab nanti teman-teman makin bingung malah nggak sholat sama sekali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia. Tetapi dari tadi nih, oke, ini akun asli Ustazah kan. Asli aku ya live siang diganti pagi ya gitu. Oke, pagi-pagi nanti jeda terus live lagi di jam 8:20 ya. Oke, Ustazah ulangi niatnya. Sengaja aku sholat duha misalnya. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Ya kan? Nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Gitu. Ustazah, oke, udah paham. Nah tadi ada yang nanya sholat hajat kapan zah, sholat taubat kapan zah, itu gampang banget guys. Sholat taubat, nih catat ya pelan-pelan di rumahnya masing-masing. Sholat taubat, hajat,
istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid itu bisa 24 jam. Kapanpun bisa. Ya, kapanpun bisa, nggak masalah ya. Nah, sengaja aku sholat sunat taubat misalnya 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat misalnya 2 rakaat karena Allah. Nah, dia kayak sholat subuh aja ya. Oke. Kapan-kapan bahas hutang puasa Ramadan, sekarang aja dibahas, ganti aja puasa Ramadannya. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ya. Nah tapi puasa kodo nggak bisa dibatalkan ya, nggak boleh dibatalkan, berdosa ya. Oke, sebentar ya, gitu ya. Ustazah, oke, musafir pas hari Jumat laki-laki boleh dijamak nggak Jumatannya? Kalau dia musafir ganti sholat zuhur aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada masjid di sekitarnya, oke. Ustazah, niat wudu. Sengaja aku berudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nawaitul wudu liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Ya, bahasa Indonesianya gitu aja. Sengaja aku berudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh jam 6:30 gimana? Kalau kesiangan sholat subuh jam 6:30 tetap sholat di waktu-waktu tertentu ya. Di waktu-waktu itu nggak masalah ya. Ustazah sebentar ya, tetap sholat ya. Nah tetapi tetap teman-teman lalai ya. Teman-teman tetap lalai ya. Ustazah saya berwudu dan sholat menggunakan gigi palsu. Nggak jadi masalah. Gigi palsu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau masih ada hutang sembahyang, bolehkah kita sembahyang sunat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah niat berwudu pakai bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Niat sholat, niat puasa, ya, niat wudu, ya, itu boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, kalau sholat sunat baca iftitah nggak? Semua jenis sholat tidak baca iftitah nggak apa-apa. Karena iftitah itu hukumnya sunnah. Tapi sayang sih kalau nggak dikerjakan. Ustazah, oke sebentar. Kalau ada orang dewasa yang sholat terburu-buru dengan gerangan yang sangat kuat, nggak boleh. Karena sholat itu harus pakai tumak ninah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Diam sejenak itu tumak ninah. Harus pakai tumak ninah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Nggak puasa saat hamil. Apakah diganti dengan fidyah dan kodo? Kalau anak mbak cuma 1, cuma 2, kodo aja lah mbak. Kan waktu menggantinya 330 hari sampai Ramadan tahun depan. Kecuali lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan. Baru usianya beberapa hamil lagi namanya fitrah Ramadhani. Baru aja besar hamil lagi ya itu barulah nggak kuat. Ya, tapi kalau seandainya anak 1, anak 2 kodo aja lah ya. Tapi kalau terlalu banyak anaknya ya boleh fidyah. Sekitar 1,4 kilogram beras per harinya. Ambil beras 1,4 kilo lalu kemudian teman-teman ganti ke berapa jumlah hari. Misalnya 1,4 kilo kali berapa hari gitu ya. Oke. Ustazah, bolehkah bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah berulang-ulang lebih dari 2 kali? Bolehkah bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah berulang-ulang lebih dari 2 kali? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ustazah, lupa ayat pendek nggak masalah. Kalau ayat pendek itu nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Langsung Allahu Akbar. Nggak apa-apa ya.
Ustazah, kalau baca Quran suara tidak keluar bagaimana? Saranku kalau baca Al-Quran, keluarkan suaranya. Kita perlu memperhatikan mana makharijul hurufnya, mana ha, mana za, mana zo, mana ha, yang mana go, dan seterusnya. Ya, Ustazah, sebentar ya. Jika kalau jadi kalau nggak puasa 1 bulan full kodo boleh, kalau mbak kuat nggak masalah. Karena hamil kan. Ustazah, waktu subuh itu habisnya jam berapa ya? Kalau jam kita nggak bisa kasih tahu karena kita beda daerah teman-teman. Ya, kita beda daerah. Jadi kalau mau tahu cari jadwal subuh di daerah masing-masing. Cuman gambarannya ada. Gambarannya adalah saat matahari udah muncul cahaya merah di atas langit ya. Ustazah, pengen bayar hutang tapi sudah lama nggak ketemu dengan orangnya. Pengen bayar hutang tapi lama nggak ketemu orangnya ya. Maka yang pertama adalah cari ahli warisnya. Ya, oke. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Ustazah, apa sholat di kursi itu afdol? Kalau sakit nggak masalah sholat di kursi mbak, nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam ya, kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah, kalau baru selesai sholat kentut, boleh nggak langsung baca Al-Quran? Baca Al-Quran dianjurkan wudhu, walaupun Imam Nawawi menyatakan sunnah wudhu, ada baiknya berwudhu. Ustazah, kalau sudah meninggal suami, untuk sholat sudah berkali-kali, tapi kalau sudah mengingatkan suami untuk sholat berkali-kali, kalau dia nggak mau, kita nggak berdosa lagi ya, kita nggak berdosa lagi ya. Ustazah, kalau lagi haid masih flek dikit, nggak boleh sholat, nggak boleh mbak. Suatu ketika ada seorang sahabat wanita yang datang kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, yang datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, nah jadi aku ini selalu ada flek setelah haid. Apa kata Rasulullah? Jangan sholat dulu, sabar sampai cairan putih itu berubah menjadi cairan kuning itu berubah menjadi cairan putih ya. Ustazah, azan subuh jam 5 kurang, duha jam 7 boleh nggak? Belum. 7.30 lah ya. Oke, Ustazah, waktu sedekah subuh sampai jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, nifas karena operasi miom, apakah tidak boleh sholat? Boleh, boleh, boleh nggak masalah, operasi miom kan, bukan nifas itu. Ya, setelah 15 hari pokoknya sholat ya. Ustazah, sebentar ya, sholat bersila nggak apa-apa ya karena kaki sakit, nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Waktu haram sebut, waktu haram apa? Haram apa? Waktu haram sholat atau waktu haram puasa? Atau bulan haram, apa nih maksudnya? Waktu haram apa? Nah ini ada jadwal haram sholat. Habis subuh menjelang syuruk. Jam 12 sebelum azan zuhur, habis asar menjelang maghrib. Ustazah, saya nenek-nenek, cucu udah 7 tahun mau sholat bersama, apa ucap imaman? Bisa, kalau udah 7 tahun tapi bukan dia yang jadi imamnya. Karena imam itu balik ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke orang tua? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, pas selesai sholat sunnah ternyata ada cablek punggung saya. Cablek punggung saya mau makmuman langsung ya jadi imam, nggak ada masalah ya. Biarkan dia dengan niatnya. Syariat menjelaskan demikian. Ustazah, kalau sholat tahajud, taubat, istikharah, dibarengin doanya boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah sebelum subuh itu hanya qobliyah, tidak ada ba'diyah ya. Ustazah, doa apa yang dibaca saat orang tua yang meninggal dunia?
Boleh doanya pakai bahasa Indonesia. Kalau Mbak mau, Mbak bisa lebih rajin, lebih taat lagi. Mbak baca Quran, doakan pahalanya untuk orang tuanya Mbak. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ya. Nah, lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya. Atau kirimkan sholawat buat dia, atau kita bisa kirimkan yasin buat dia, atau bisa sedekah doakan pahalanya buat dia. Ada rezeki bisa kurban atau badal haji, badal umroh atas nama dia. Bisa ziarah ke makamnya, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Banyak sekali lah teman-teman ya yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia ya. Semoga saudara kita menjadi saudara, orang tua kita menjadi orang tua yang paling beruntung karena kita berbuat untuk mereka saat mereka telah meninggal dunia. Badal haji boleh Pak. Badal haji boleh, tapi yang membadalkan orang yang udah berhaji Pak ya. Ustazah, badal haji boleh. Kalau orang yang sudah meninggal selalu datang ke mimpi. Wallahu a'lam bishawab, jangan difikirkan, cukup Mbak lakukan doa saja ya. Ustazah, boleh nggak qobliyah subuh kita lanjut dengan sholat taubat? Boleh, tapi jangan sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Apa boleh transaksi jual beli di masjid? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan dalam masjid, Bu, contoh, ini ada Al-Quran, bisa dibaca sambil merem, langsung baca dalam hati, instan bisa baca Quran dalam 7 detik. Ada yang mau ini? Yang mau ini saya tunggu di luar. Ya, saya tunggu di luar, Qurannya ada di luar. Kayak gitu cara jualannya kalau di masjid. Ya, oke. Ada yang mau ini Bu? Yuk kita tunggu di luar. Kayak gitu. Ya, nggak boleh jualan di masjid. Nah, ya. Boleh menyampaikan, mengumumkan, tetapi nggak boleh berjualan. Ada yang mau berangkat umroh sama saya? Oke. Yang mau daftar nanti di luar atau chat saya. Kita cuma menyampaikan saja. Haram jual beli di masjid ya. Nanti jadi nggak berkah ya. Oke. Aku mau juga lah Quran merem. Cacanya kayak gitu lah ya kan. Ustazah baca sambil merem. Jangan-jangan kan ada Quran tuh bisa dibaca tanpa ngantuk ya kan. Quran anti ngantuk. Gitu lah ya kan. Ustazah sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Boleh banget ya. Nggak jadi masalah ya. Boleh ya. Oke. Ustazah sebentar ya. Sholat tasbih itu kalau siang 4 rakaat. Ya itu pakai baca tasyahud awal nggak ada, cuman duduk aja waktu teman-teman tasyahud awal nggak ada ya, duduk aja waktu teman-teman baca tasbih aja ya. Oke. Ustazah yang meninggal boleh kurban nggak? Yang meninggal boleh kurban nggak? Yang meninggal boleh dikurbankan nggak jadi masalah ya. Atau berkurban atas nama kita dan doakan untuk orang yang meninggal ya. Ustazah, iya, oke. Sebentar ya, pengen belajar rawatib, mudah-mudahan istiqomah insya Allah ya. Ustazah, aku menjauh dari kakak ipar yang gak suka sama aku. Lebih tepatnya bukan menjauh sih, tapi kurangin urusan dengan orang-orang yang suka menyakiti kita ya. Karena kurangnya aja urusan, tapi tetap silaturahmi gitu sih ya. Ustazah, oke, witir dilakukan di waktu duha. Jangan, witir itu cuman malam dari habis isya sampai azan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh. Ya, jam berapa tadi live-nya? Dari jam 6 lewat ya teman-teman ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan apa boleh? Kalau subuh kesiangan tetap harus teman-teman. Kalau subuh kesiangan tetap harus sholat di jam berapapun teman-teman terbangun ya. Oke gitu ya. Ustazah, apa boleh niat sholat dihadirkan di waktu takbiratul ikhram? Boleh, nggak masalah. Sebelum takbir pun nggak masalah. Itu ikhtilaful ulama saja ya. Jadi habis duha nggak ada witir ya Mbak. Habis duha nggak ada witir ya Mbak. Nah. Oke, iya tadi lebih cepat. Ini pengganti siang sih. Nanti jam 8.15 kita jeda. Habis itu aku mulai lagi tanya jawab di jam seperti biasa.
ya. Nah, ini pengganti ini aja sih, pengganti durasi siang. Ustazah, menggugat cerai suami karena ada masalah dengan mertua terus-menerus, apakah tidak masuk surga? Tergantung kasusnya, Mbak. Intinya boleh menggugat kalau rumah tangga itu tidak bisa lagi mendatangkan kepada kebaikan. Dia menghina, kita mencaci. Dia selingkuh, kita tidak mau melayani. Dia tidak menafkahi, kita tidak mau melayani. Itu baru tidak berdosa. Tapi kalau karena masalah dengan mertua yang tidak mendatangkan dosa untuk kita, saya rasa sabar aja dulu. Ya, saya rasa sabar. Yang penting kan kita nggak berdosa karenanya. Cuma mungkin ego kita kena aja sih. Saya rasa nggak usah cerai lah karena itu ya. Oke, gitu ya. Mau pesan, oke gitu. Mau pesan madu Zah? Iya. Sebentar lagi aku spill madunya. Habis itu kita tutup. Baru kita tanya jawab lagi ya. Seperti jam biasanya ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Anak di luar nikah umur kehamilan berapa bulan bisa dinasabkan ke bapak? Anak di luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada bapak. Hanya boleh teman-teman melakukan yang namanya misalnya Fulan bin Abdullah, itu aja. Fulan bin Abdullah, itu aja bisanya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, apa masih bisa akikah walau udah tua atau langsung kurban? Kurban aja. Akikah itu tugas orang tua kita. Ustazah, abis operasi nggak sholat gimana? Sholat dong. Shollu qaiman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Ya, kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke, sholat dong. Selagi akalnya sempurna. Oke, mau pesan lagi akasia lambungku sembuh? Ya, boleh. Akasia jam berapa? Bentar lagi ya. Madu sebentar lagi. Jadi, mesti kalau kita sakit justru kita mesti sholat, teman-teman. Kecuali kalau kita nggak sadar lagi operasi, itu nggak perlu dikodo sholatnya. Kita operasi 8 jam nggak perlu dikodo. Kita pikun nggak perlu dikodo. Jadi kalau nggak mau sholat, ya pikun lah dulu. Mau pikun atau gila atau sholat aja. Oke ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Memutus silaturahmi dengan mantan boleh nggak? Lebih tepatnya kurangi urusan aja sama dia. Kalau ketemu senyum, Pak, gitu aja. Bu, gitu aja. Tapi jangan bermusuhan. Mana boleh bermusuhan? Ya kita itu ndak boleh tak bersapaan lebih dari 3 hari. Ya, nah tapi kalau nggak bersapaannya karena nggak ketemu nggak apa-apa. Aku dengan tetangga udah 2 minggu nggak nyapa, nggak ketemu orangnya. Itu kan tapi bukan karena kami bermusuhan. Oke, gitu ya. Ustazah kok nggak pakai kacamata? Lagi berat hidungnya, lagi penuh beban hidup soalnya. Tambah pula beban dihitung, makin banyak bebannya. Canda ya. Ustazah, oke, kalau telat bangun sebelum subuh, bolehkah qobliyah dulu? Bisa, qobliyah bisa selagi masih ada waktu subuhnya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, orang sudah meninggal apa wajib akikah? Enggak, orang meninggal tidak usah diakikahkan. Orang meninggal cukup dengan dikurbankan saja ya. Ustazah, oke, sekeranjangan Mbak Wida nggak ada jilbabnya. Ustazah, kalau habis operasi kuret masih mengeluarkan darah selama 1 bulan, bisa sholat. Itu istihadah namanya. Ya, nanti kalau habis operasi teman-teman minum madu akasia. Kayak teman-teman yang lain habis operasi miom, penebalan dinding rahim.